Salam. Pada pertemuan 2 ini kita membahas tentang bagaimana upaya pemikiran Friedrich Schleiermacher, yaitu Bapak hermeneutik modern, yang mencoba memikirkan secara universal tentang hermeneutik di dalam gagasannya tentang isi teks dari Alkitab sebagaimana seharusnya diperlakukan sama dengan teks-teks yang lain yang dikarang oleh manusia. Yang kita tahu dalam pemikiran beliau, hermeneutik modern itu adalah bagaimana menempatkan semua jenis teks pada posisi yang sama, tanpa memperdulikan apakah teks itu ilahi atau tidak. Dan ini adalah bagian yang penting dalam meliberalisasikan daripada Alkitab. Nah, di sini akan coba kita bahas. Nah, mari kita saksikan. Saat ini kita tahu bahwa banyak fenomena-fenomena manifestasi yang penuh dengan Roh Kudus, yang di sini kita harus bisa memahami satu nats menjadi sesuatu yang jelas, transparan, terang, gamblang, sehingga dibutuhkan sesuatu untuk mengartikan teks itu tidak secara pemikiran kita sendiri atau out of context. Tetapi di sini oleh Schleiermacher mengartikan hermeneutik itu sebagai Kunstlehre der Verstehen atau seni memahami. Nah, bisa kita lihat bagaimana apa yang harus kita maknai dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 berdasarkan pendekatan paralelisasi dan romantisme hermeneutik Friedrich Schleiermacher ini, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang valid dan sangat antipatif di dalam kehidupan Kristen kita. Memahami Matius 12:31 sampai 32 dengan menggunakan pengembangan interpretasi gramatika dan psikologi Schleiermacher, yakni kita bisa masuk kepada bagaimana dunia mentalnya penulis Injil Matius, yaitu pembicaranya Yesus dan orang-orang Farisi, dan bahasa serta kebudayaan pada waktu itu. Kita harus pahami dulu yang pertama adalah pemahaman Yahudi mengenai praktek pengusiran daripada setan atau eksorsis ya di kalangan Yudaisme. Karena bagi orang Farisi mereka itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana mempraktikkan mengusir setan atau eksorsis. Pengusiran setan itu bisa dilakukan hanya oleh dukun atau nabi. Orang-orang Farisi tidak akan mengakui bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah. Orang-orang Farisi tidak akan mengakui bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah. Orang Farisi ingin agar orang banyak tidak percaya kepada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran setan dengan cara yang dilakukan oleh dukun, yakni kuasa setan. Nah, di sini yang disebut dengan bagaimana sikap dari orang-orang Farisi yang mengecam Yesus, yang disebut dengan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan bisa dikatakan bahwa esensi kata penghujatan itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan orang Farisi terhadap Yesus, yaitu menjelekkan, mencemarkan, memfitnah, mengutuk, bahkan menyembah kepada berhala yang dianggap sebagai penghujatan kepada Allah. Pengembangan lingkaran hermeneutika yang melibatkan pembicara untuk bisa melakukan interpretasi gramatika dan psikologis ini akan diterapkan di dalam memahami Matius 12, 31 sampai 32. Apa yang harus kita lihat maksud dari pernyataan Yesus itu harus lebih dalam lagi. Pernyataan Yesus itu merupakan pernyataan secara emosional untuk menanggapi tudingan orang-orang Farisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, yang dinyatakan sebagai pekerjaan kuasa setan. Pernyataan Yesus pada frasa hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni merupakan pernyataan yang menjelaskan bahwa seandainya Yesus mengusir setan dengan kuasaan setan, dengan kata lain bahwa sesungguhnya selama ini Yesus telah berdusta mengatasnamakan Allah dengan menggunakan kuasa setan,
Sebagai pembelaan, maka Yesus secara tidaklah langsung juga ingin mengatakan bahwa Yesus menggunakan kuasa setan dengan mengatasnamakan suara Roh Allah. Berarti Yesus menghujat Roh Kudus. Dan Yesus berani mengatakan bahwa apabila Yesus menghujat Roh Kudus, maka Yesus mengatakan dia tidak akan diampuni. Yesus menantang mereka dengan pernyataan tersebut, yakni jikalau tindakan Yesus menghujat Roh Kudus, maka Yesus siap tidak akan diampuni. Nah, inilah bisa yang kita pahami bagaimana sebenarnya hermeneutik itu menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan mengenai dosa menentang anak manusia akan diampuni dan dosa menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Bukanlah menunjukkan adanya perbedaan derajat antara anak manusia dengan Roh Kudus, namun perbedaannya terletak pada hakikat dari diri manusia itu sendiri, yakni manusia yang pada dasarnya adalah jahat. Manusia yang pada dasarnya jahat akan mengeluarkan yang jahat dan tidak akan mengeluarkan yang baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Salam.